dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya Allah mengatakan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan untuk melakukan seluruh kebaikan di permukaan bumi dan meninggalkan seluruh keburukan di permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku larang daripada kalian, apapun yang aku larang kalian mengerjakannya, maka tinggalkanlah, jauhilah. Wa ma amartukum bih, dan apapun yang kuperintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabi, namun setelah itu mereka menyelisihi para nabi. Di dalam hadis yang sahih ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, apa yang kuperintahkan tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan untuk ditinggalkan, apa yang aku larang tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan untuk dikerjakan, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad hanya ada dua: perintah untuk meninggalkan atau perintah untuk mengerjakan. Larangan atau perintah untuk mengerjakan, hanya itu. Karena Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai kemampuan. Dan Nabi tidak menyebut yang lain. Menunjukkan bahwa agama Allah hanyalah ada di dalam perintah dan larangan. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang ingin beragama dengan baik, sebenarnya mudah dan gampang. Tinggal kita bertanya, apakah yang akan saya kerjakan ini diperintahkan, diizinkan, atau dilarang? Apakah sesuatu yang akan saya kerjakan ini boleh atau tidak boleh? Apakah yang seperti ini diizinkan atau tidak diizinkan? Hanya itu. Karena agama kita ini antara dua saja, antara diizinkan atau tidak diizinkan, antara dibolehkan atau dilarang, antara diperintahkan untuk mengerjakan atau diperintahkan untuk meninggalkan. Tak ada yang lain. Maka barang siapa di antara kita yang ingin beragama dengan baik, setiap dia akan melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui hukumnya, dia bertanya dulu, apakah yang akan saya kerjakan ini sesuatu yang diizinkan atau tidak? Ketika dia akan memakan sesuatu, dia tanya dulu, apakah yang saya makan ini boleh atau tidak? Ketika dia akan menerima sesuatu, ketika dia akan memberikan sesuatu, dia bertanya secara syariat, apakah ini diizinkan atau tidak, dibolehkan atau tidak. Beragama tidak sulit. Beragama tidak sulit seperti apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nabi SAW mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Agama itu hanya dua: diizinkan kita mengerjakannya atau dilarang kita mengerjakannya. Maka barang siapa yang selalu menjadikan ini sebagai sesuatu yang dia amalkan, setiap akan melakukan sesuatu yang dia belum tahu hukum halal haramnya, dia bertanya terlebih dahulu. Setiap akan menerima sesuatu, setiap akan mengambil sesuatu, setiap akan melakukan transaksi yang dia belum tahu hukum dan syariatnya, dia bertanya terlebih dahulu, boleh atau tidak boleh, diizinkan atau dilarang. Kalau diizinkan dia lanjutkan, kalau dilarang dia hentikan. Itulah agama, tidak lebih dan tidak kurang. Maka dia akan selamat insyaallah ta'ala. Beragama itu tidak mesti harus hafal
sekian banyak hadis, mengerti sekian banyak kaidah, hafal sekian banyak ayat Al-Quran, walaupun itu tentu yang terbaik, tapi tidak mesti. Sampai saat ini belum ada kita ketahui syarat masuk surga harus hafal Al-Quran. Syarat masuk surga harus hafal sekian ratus atau sekian ribu hadis. Tidak ada. Tapi syarat masuk ke dalam surga adalah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang datang dari Nabi Muhammad adalah perintah dan larangan. Taat dalam perintah, mengerjakan sesuai kemampuan. Taat di dalam larangan, meninggalkan. Dan ketika meninggalkan, tidak pakai sesuai kemampuan. Lihat hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, apa yang saya larang, tinggalkan. Apa yang saya perintahkan, kerjakan sesuai kemampuan. Yang pakai sesuai kemampuan itu perintah, bukan larangan. Kadang-kadang manusia salah pasang. Dia letakkan sesuai kemampuan pada larangan. Tinggalkan sesuai dengan kemampuan, salah. Yang benar tinggalkan. Tidak ada pakai sesuai kemampuan. Karena sesuai kemampuan Allah letakkan pada, Nabi meletakkannya pada perintah. Nabi meletakkannya pada apa? Pada perintah. Apa yang saya perintahkan, kerjakan sesuai kemampuan. Tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup sama sekali tidak diwajibkan seperti haji, seperti zakat, tidak diwajibkan sama sekali karena memang tidak memiliki kemampuan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka yang sesuai kemampuan itu ada pada perintah, bukan pada larangan. Adapun cara meninggalkan larangan adalah tinggalkan. Begitu tahu tinggalkan, begitu tahu tinggalkan. Karena bukti dalam kehidupan, orang yang berusaha mengangsur-angsur meninggalkan kesalahan tak bisa berhenti dari kesalahan itu. Dia akan kembali lagi dan kembali lagi. Cara yang paling benar seperti yang diajarkan Nabi SAW, tinggalkan. Tidak pakai sesuai kemampuan. Karena pada dasarnya meninggalkan keburukan semua orang bisa. Meninggalkan yang tidak baik semua orang pada dasarnya. Namun hanya kadang-kadang manusia yang sudah terbiasa di atas keburukan, melawan kebiasaan itu yang sulit, itu yang agak berat. Namun pada dasarnya meninggalkan keburukan semua manusia mampu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali kita bersama kitab Sahih Muslim, memasuki babu tahrimil ghadar. Bab pengharaman khianat. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibn Bishr wa Abu Usama. Perpindahan dari sanad ke sanad yang lainnya. Maksudnya ini sanad yang pertama. Imam Muslim mengatakan, saya mendengar dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Artinya sanad berikutnya, yaitu wa haddatsani Zuhair ibnu Harb. Imam Muslim juga mendengar hadis ini dari gurunya Zuhair ibnu Harb. Wa Ubaidullah ibnu Sa'id, yakni Aba Qudamah As-Sarakhsi. Qala haddatsana Yahya wa huwa Al-Qattan, kulluhum an Ubaidillah. Kembali perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Berarti ini sanad yang keberapa? Yang ketiga. Sanad yang pertama didengar dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sanad yang kedua didengar dari Zuhair bin Harb dan Abdullah bin Sa'id. Ini sanad yang ketiga. Imam Muslim berkata, wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Berarti Imam Muslim juga mendengarkan hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Numair wal lafdhu lahu,
dan lafaz miliknya. Maksudnya lafaz yang akan dibawakan ini lafaz yang didengarkan dari Muhammad bin Abdullah ibni Numair. Adapun guru yang 2 atau 3 guru di atas, mungkin ada sedikit perbedaan lafaz. Namun lafaz yang dibawakan sekarang ini adalah lafaz yang didengarkan dari guru dari sanad yang ketiga, yaitu Muhammad bin Abdullah ibni Numair. Ini menandakan bahwa Imam Muslim bisa membedakan antara lafaz yang didengarkan dari guru ini, lafaz yang didengarkan dari guru ini bisa dibedakan oleh Imam Muslim, menunjukkan kekuatan hafalan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Imam Muslim bin Hajjaj. Karena mendengarkan hadis, banyak hadis yang beliau dengarkan. Dan untuk menghafalkan hadis itu saja berat. Sekarang ini hadis yang satu didengarkan dari beberapa orang, beliau bisa membedakan lafaz ini yang milik siapa, lafaz yang ini yang milik siapa. Ini menunjukkan ketajaman, kekuatan hafalan seorang Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullah. Wal lafdhu lahu haddatsana abi qala haddatsana, wal lafdhu lahu qala haddatsana abi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi'. Semua sanad bertemu pada Ubaidullah. Semua sanad bertemu pada Ubaidullah. Ubaidullah ibni Abdillah ibni Utbah radhiyallahu taala anhu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. An Nafi', dari Nafi', an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Hadis berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah Umar. Berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, apabila Allah tabaraka wa taala telah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, orang-orang awal, orang-orang akhir, maksudnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Apabila Allah mengumpulkan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, akan diangkat untuk setiap orang yang berkhianat bendera. Faqila, dan dikatakan, hadhihi ghadratu fulan ibni fulan, ini adalah khianatnya fulan bin fulan. Ini adalah khianat fulan bin fulan. Jadi seorang yang berkhianat akan membawa bendera khusus di hari kiamat. Dan bendera itu bukti bahwa mereka pengkhianat. Bukti bahwa mereka apa? Berkhianat. Babu tahrimil ghadar, bab larangan atau keharaman berkhianat. Agama Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk amanah. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau yang sangat utama adalah amanah. Dan sifat amanah beliau tidak hanya ketika beliau menjadi nabi dan rasul, akan tapi sifat amanah beliau sedari kecil, sehingga beliau benar-benar dikenal dengan orang yang sangat amanah, sehingga orang-orang kufar menggelar beliau dengan nama Al-Amin. Dan banyak di antara orang-orang kufar yang menitipkan hartanya kepada Nabi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, karena beliau sangat dikenal sebagai seorang yang amanah. Dahulu kala
Harta dimiliki masing-masing dan disimpan masing-masing. Dan ketika seseorang bersafar, dia terpaksa untuk menitipkan hartanya kepada seseorang, karena dia akan meninggalkan kampungnya, rumahnya akan kosong, dan meninggalkan rumah kosong dengan harta yang ada di rumah itu berbahaya. Sehingga ketika orang akan bersafar, orang terpaksa mencari seseorang yang amanah, tempat mereka menitipkan harta mereka sampai mereka ambil kembali. Dan Nabi Muhammad SAW terkenal dengan orang yang sangat cocok tempat meletakkan amanah, orang yang sangat jujur. Dan beliau tidak pernah berdusta. Amanah dan tidak berdusta atau jujur, ini dua sifat yang tidak terpisahkan. Jujur dan amanah, dua sifat yang tidak terpisahkan. Sebagaimana khianat dan dusta adalah dua sifat bagaikan dua sisi dari mata uang. Kalau dia khianat, dia pendusta. Sifat berdusta akan membawa orang kepada khianat. Orang yang jujur akan amanah. Sifat amanah pasti datang dari orang yang jujur. Ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah berusia 40 tahun dan turun kepada beliau wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Nabi mengumpulkan kaumnya di Safa. Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengumpulkan kaumnya di Safa. Berkumpullah kabilah-kabilah Quraisy. Lalu Nabi memanggil kabilah itu, satu persatu disebut namanya. Mulai dari kabilah yang paling dekat. Tentu kabilah yang paling dekat adalah kabilah beliau sendiri, yaitu Bani Hashim. Lalu kabilah yang lebih dekat lagi dipanggil. Wahai fulan, wahai kabilah fulan, wahai kaum dari kabilah fulan, dipanggil satu persatu. Mulai dari yang paling dekat sampai seterusnya, sampai Nabi menyebut kabilah-kabilah Quraisy yang hadir di Safa. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, sekiranya aku memberitahu kepada kalian bahwa di balik bukit ini, Mekah dikelilingi bukit-bukit batu. Aku memberitahu kepada kalian bahwa di balik bukit ini telah ada tentara, pasukan yang siap menyerang kalian di waktu sore atau di waktu pagi. Tiba-tiba kalian akan diserang di waktu sore oleh dia, atau diserang ketika di waktu pagi. Akuntum musaddiqin? Apakah kalian percaya kepada diriku? Jawaban kaumnya apa? Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. 40 tahun. 40 tahun kaumnya tidak pernah menemukan Nabi Muhammad berdusta. Akhlak apa? Ini akhlak Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang jujur tidak akan melanggar kesepakatan, berkhianat akan sesuatu yang telah disepakati. Ini dia qadar. Sesuatu yang telah disepakati lalu dilanggar. Itu yang dikenal, yang disebut dengan qadar, khianat. Khianat akan sesuatu yang telah disepakati. Kita bersama punya kesepakatan. Kemudian salah seorang di antara yang telah sepakat keluar dari jalur kesepakatan itu dengan dia sengaja. Ini namanya ghadar. Dan ini diharamkan. Dan untuk orang yang seperti ini kata Nabi SAW, yurfa'u lahu liwa'un. Dan diangkat untuknya sebuah bendera, liwa. Dan bendera kalau apabila disebut dengan liwa, itu tidak bisa disebut liwa kecuali benderanya besar. Tidak disebut liwa kecuali benderanya besar. Yang biasanya bendera besar itu dipegang oleh pasukan pimpinan pasukan, panglima pasukan. Bendera besar pertanda bahwa pasukan masih ada, kekuatan masih ada dalam sebuah peperangan.
Maka akan ada bendera-bendera, ada bendera kecil taruh di sebelah kanan, di sebelah kiri, bendera di bagian depan. Namun yang paling besar akan berada di dekat pemimpin pasukan. Dan dari melihat bendera besar itu, pasukan akan tahu bahwa pasukan masih kuat, mereka masih dituntut untuk berperang. Namun kalau bendera itulah tumbang, kemudian isyarat bahwa pasukan sudah kocar-kacir dan masing-masing dituntut untuk menyelamatkan diri masing-masing. Maka tidak disebut bendera, tidak disebut liwa dalam bahasa Arab, melainkan dia adalah sebuah bendera yang besar. Adapun bendera yang biasa disebut rayah. Dalam bahasa Arab disebut apa? Rayatun. Namun kalau dia sudah besar disebut liwa. Dan liwa ini, bendera yang besar itu yang akan diberikan kepada seorang pengkhianat di hari akhirat. Penghinaan dari Allah untuk mereka. Penghinaan dari Allah untuk mereka yang telah melanggar kesepakatan. Maka Allah hinakan mereka di akhirat dengan pengkhianatan mereka terhadap sesuatu yang telah mereka sepakati. Maka apabila kita telah membuat kesepakatan bersama saudara kita, maka kewajiban kita menjaga agar kita tidak melanggar kesepakatan tersebut. Manakala kita langgar, maka masuk ke dalam keharaman, ya, masuk ke dalam keharaman, yaitu pengkhianatan yang disebut dengan ghadar. Dan ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat Rasul kita tercinta SAW bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah." Apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang akhir, orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang pada hari kiamat, ini hari mahsyar, hari berkumpul. Yang kita imani semuanya, bahwa semua kita akan dikumpulkan, tak seorang pun yang absen dari hadir di yaumil mahsyar, mulai manusia pertama yang Allah ciptakan yaitu Nabi Adam, sampai orang-orang yang terakhir tewas dengan datangnya hari kiamat. Semua itu akan Allah hidupkan kembali, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan berkumpul di sebuah padang yang sangat luas. Dan padang yang sangat luas itu adalah bumi yang sedang kita pijak sekarang. Inilah yang akan menjadi padang mahsyar. Tapi bumi yang tidak lagi kita kenal, bumi yang sudah hilang tanda-tandanya, bumi yang telah kehilangan sifat-sifatnya. Tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi tanaman, tidak ada lagi bangunan. Yang ada adalah pasir. Dan itu Allah tambahkan, Allah luaskan bumi ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang manusia. Allah katakan, "Minha khalaqnakum." Dari tanah kalian aku ciptakan. "Wa fiha nu'idukum." Dan ke dalam tanah itu kami akan kembalikan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Apa? Di kuburan. Di kuburan kita dikubur, dan kemudian tubuh kita pun kemudian akan kembali terurai menjadi tanah. Sehingga tidak bisa lagi dibedakan yang mana yang tanah, yang mana yang jelmaan jasad manusia. Cuma kali kuburan-kuburan lama, kuburan tua, tidak bisa lagi dibedakan mana yang tanah, mana yang bukan tanah. Karena asal usul kita tanah, tercipta dari tanah dan dikembalikan ke dalam tanah, masukkan ke dalam kubur, kemudian terurai. Hanya satu yang tidak berubah menjadi tanah. Di dalam hadis, dari tubuh manusia satu tidak berubah menjadi tanah, disebut dengan ajbudz dzanab. Namun sampai saat ini ana tidak tahu yang mana yang ajbudz dzanab itu. Di dalam hadis sebut ajbudz dzanab,
Namun sampai saat ini wallahu ta'ala alam, ana tidak tahu bagian tubuh manusia yang mana yang disebut dengan ajmud dzanab. Itu tidak akan pernah berubah kapanpun sampai kapanpun. Dan dari ajmud dzanab itu akan diciptakan lagi manusia. Akan dibentuk kembali manusia dan dihidupkan kembali. Ala kulli hal, Allah katakan ke dalam bumi kalian aku ciptakan kembali, berubah menjadi tanah. Wa minha, dan darinya nu'idukum marratan ukhra. Fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Dan dari tanah itu kalian akan kembali, kami hidupkan kembali, kami keluarkan kembali dalam keadaan hidup untuk yang kedua kalinya. Berarti kita dikembalikan dari alam kubur. Kita dibangkitkan dari alam kubur. Dan kubur kita di mana? Di dunia, di bumi. Maka mahsyar adalah bumi ini, bumi yang kita pijak. Ini akan berubah menjadi sebuah padang pasir yang sangat luas dan ditambahkan oleh Allah luasnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi ditambah, dipanjangkan, ditambah luasnya, ini hari akhirat, kita akan berkumpul di sana. Dan kerugian yang hakiki di sini, sebagaimana kesuksesan dan kejayaan hakiki ada di sini, di hari ini, di yaumil mahsyar. Orang yang merugi di hari akhirat. Orang yang beruntung adalah orang yang beruntung di akhirat. Dan lihat, ketika ini terjadi pada seorang pengkhianat, seorang yang mengingkari kesepakatan, ini adalah indikasi kerugian. Dia diiklankan sebagai orang pengkhianat di akhirat, menghinakan dirinya atas apa yang dia kerjakan di permukaan bumi. Maka ini adalah alamatu al-khusran, tanda-tanda kerugian, di mana Allah tabaraka wa taala menghinakan dirinya dengan meletakkan pada dirinya sebuah bendera besar. Yang cukup dengan bendera itu, orang tahu ini pengkhianat. Ini dulu kerjaannya di dunia ingkar janji. Sepakat kemudian melanggar, sepakat kemudian melanggar. Tidak cukup hanya itu, diteriakkan oleh para malaikat. Diteriakkan, tidak hanya sekedar bendera. Bendera saja sudah merupakan sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang membuat manusia malu di hadapan semua orang. Manusia yang hidup dari yang pertama sampai yang paling akhir, semua tahu dia apa? Pengkhianat. Tidak cukup sampai bendera besar itu saja, diteriakkan lagi, hadhi ghadratu fulan ibnu fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan, disebut namanya, disebut bin fulannya, disebut namanya. Ini kehinaan di atas kehinaan. Ini kehinaan tambahan dari kehinaan yang sudah ada. Di hari di mana kerugian di hari itu adalah kerugian yang hakiki. Allah tabaraka wa ta'ala mempermalukan mereka. Ini pertanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala sangat membenci yang namanya pengkhianatan atas kata. Manakala kita sudah menyepakati dengan saudara kita sebuah janji, sebuah kesepakatan, kita begini, sepakatnya begini, dan kita sudah ikrarkan bahwa ini adalah kesepakatan kita, jangan pernah lagi melanggar kesepakatan itu. Maksudnya melanggar dengan sengaja, karena sesuatu yang tidak sengaja terjadi, Allah tabaraka wa ta'ala maafkan. Namun kesengajaan untuk melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, maka ini adalah haram. Seperti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sering membuat kesepakatan damai. Membuat kesepakatan damai bersama Yahudi Madinah. Ya, baik Bani Quraidah atau Yahudi-Yahudi lainnya. Dan Nabi SAW membuat kesepakatan damai bersama orang Quraisy. Sehingga Nabi SAW selalu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
Dan pengkhianatan atas kesepakatan selalu berasal dari orang-orang di luar agama Islam. Bani Quraisyah berkhianat, orang Quraisy berkhianat. Walau peperangan tidak terjadi pada Quraisy bersama kaum muslimin. Barang siapa di antara kita yang mempelajari asal usul terjadinya Fathu Makkah, Nabi dan para sahabat, Nabi bersama para sahabat membuat kesepakatan damai bersama orang Quraisy. Kemudian diiklankan, diumumkan siapa yang mau ikut kesepakatan damai itu. Dari orang-orang yang tidak ada pada kaum muslimin dan tidak ada pada Quraisy. Akhirnya Banu Bakar serta satu lagi Banu apa, ada yang ingat? Ada dua suku ikut Nabi Muhammad SAW, satu dan satunya ikut Quraisy. Yang satunya Bani Bakar, yang satunya Bani Fulan, anak lupa namanya pada saat ini, ikut orang Quraisy. Yang satu ikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya mereka juga ikut sepakat. Namun akhirnya dua suku ini berperang. Dan yang bersama Quraisy dibantu oleh sebagian orang Quraisy dengan senjata. Dibantu oleh orang Quraisy dengan senjata. Terjadi pengkhianatan. Bukan kepada Quraisy dan dari Quraisy kepada Nabi Muhammad, bukan dari Quraisy kepada kaum muslimin, bukan. Namun dua kabilah yang ikut bergabung dalam kesepakatan ini, terjadi khianat di antara mereka. Dan khianat dari orang yang seperti ini itu ditanggung oleh sekutunya. Apatah lagi Quraisy membantu dengan senjata. Maka terjadi pengkhianatan, walau bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka berkhianat karena orang-orang yang sifatnya tidak amanah, sifatnya tidak jujur, maka mudah bagi mereka untuk melakukan pengkhianatan itu. Walau sebenarnya orang Quraisy terlebih dari dahulu kala sangat menjaga janji. Pada dasarnya mereka sangat menjaga janji. Ya. Pada dasarnya. Namun Allah takdirkan salah satu penyebab terjadinya perang Fathu Makkah adalah ada pengkhianatan yang terjadi dalam kesepakatan. Sehingga orang Quraisy datang kepada Nabi SAW ke kota Madinah meminta untuk dilanjutkan kesepakatan damai. Namun Nabi tidak mau melanjutkan. Nabi SAW tidak mau melanjutkan. Langsung pemimpin Quraisy yaitu Abu Sufyan, yang ketika itu masih di atas agama Quraisy, kita tahu beliau akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat radhiyallahu anhu wa namun ketika itu masih di atas agama Quraisy, langsung beliau yang pergi ke kota Madinah meminta maaf atas kejadian dan minta kepada Nabi untuk memaafkan dan melanjutkan kesepakatan damai. Namun Nabi tidak mau sama sekali, tidak mau mengajak beliau berbicara. Sampai akhirnya pulang tanpa mendapatkan restu perpanjangan kesepakatan damai. Ia datang kepada anaknya Ummu Habibah, anak kandungnya Ummu Habibah, dan Ummu Habibah menjadi istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari anaknya. Ketika mau duduk di sebuah alas tikar digulung oleh anaknya. Anaknya sendiri, mukminah tapi sementara ia dalam keadaan kafir memerangi Allah dan Rasulnya. Ada apa wahai putriku? Ini tempat duduknya Rasulullah. Orang sepertimu tidak berhak untuk duduk di tempat yang seperti ini. Datang kepada Ali bin Abi Thalib, minta Ali bin Abi Thalib mendatangi Rasul dan minta untuk menolong, memberikan syafaat, pertolongan. Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa melakukan itu. Kemudian datang kepada Umar,
dan mereka sama-sama pemimpin di kota Mekah. Barangkali Umar mau menolong, tapi jawaban Umar jauh lebih parah. Saya akan menolong engkau wahai musuh Allah, saya tidak akan tolong dirimu. Kalau Rasulullah SAW suruh aku untuk memenggal kepalamu, aku penggal sekarang ini. Pulang, pergi kamu kalau mau ke Rasulullah, pergi ke Rasulullah, minta kepadanya. Dan akhirnya Abu Sufyan datang sendiri dan minta. Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Rasulullah bahkan memalingkan kepalanya. Begitu Abu Sufyan berbicara dari yang ini, Rasulullah berpaling ke arah yang lain. Abu Sufyan ke arah kepala, Rasulullah berpaling ke tempat yang lain. Beliau tidak setuju untuk melanjutkan kesepakatan damai karena telah terjadi pengkhianatan. Dan Abu Sufyan sendiri adalah orang yang ditanya oleh pemimpin Romawi, Hirakal, ketika sudah sampai surat Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin dunia termasuk Heraklius. Maka Heraklius mencari orang yang berasal dari Mekah, dan Allah takdirkan bertemu dengan pasukan dagang atau kafilah dagang Abu Sufyan dan kafilah dagang Quraisy yang dikepalai oleh Abu Sufyan. Dipanggil, menghadap, dan ditanya beberapa hal. Di antaranya adalah hal yaghdir, apakah Muhammad itu pernah melakukan sesuatu pengkhianatan atas kesepakatan? Kata Abu Sufyan, tidak. Kata Heraklius, wa kadzalika ar-rusul la taghdir. Demikian juga seluruh rasul. Demikian juga seluruh rasul. Mereka tidak pernah melakukan ghadrah, melakukan pengkhianatan atas kesepakatan. Ini sifat seluruh para nabi dan para rasul. Apalagi Nabi Muhammad SAW, wa afdaluhum, dan beliau yang paling afdal, sehingga hendaknya menjadi sifat kita. Apapun saudaraku-saudariku kaum muslimin, yang kita telah melakukan kesepakatan bersama saudara kita, saudari kita, maka ikuti kesepakatan tersebut. Jangan langgar dengan sengaja, apalagi kemudian melanggarnya dan kemudian menghinakan orang yang kita telah sepakat dengannya, maka ini dosa di atas dosa. Maka ini adalah kehinaan pada hari kiamat, ya, dan hari kiamat kehinaan adalah sebenar-benar kehinaan, di mana diletakkan pada orang ini sebuah bendera besar yang dengannya dia dikenal sebagai pengkhianat, orang yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Dan dikatakan di hari kiamat dikatakan oleh Nabi SAW bahwa bendera itu diletakkan di dekat bokongnya. Bendera itu diletakkan di bokongnya. Sehingga kemana-mana dia bagaikan bendera, bagaikan tiang yang membawa bendera besar. Kita tahu bahwa tubuh manusia bukan lagi sebesar ini. Di hari kiamat tubuh kita bukan sebesar yang sekarang, namun sebesar tubuh Nabi Adam ketika Allah ciptakan, yang tingginya 60 hasta. 60 hasta. Berapa senti ini? Kali 60. Ya, kalau antum pulang nanti lihat senti, anak enggak pernah ngukur juga. Ambil senti, berapa senti kali 60. Berapa meter tinggi kita itu? Maka yang sekarang pendek-pendek, bersabarlah, nanti ada masanya. Ada masanya tinggi. Iya. Tinggi kita semuanya tinggi di akhirat insyaallah taala. Karena kita akan dibangkit oleh Allah seperti Allah menciptakan Nabi Adam, dan tinggi Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta orang dewasa. Wallahu taala alam. Maka jaga terus amanah yang telah kita sepakati bersama saudara-saudari kita di atas kesepakatan-kesepakatan yang telah kita lakukan. Jangan pernah melanggar dengan sengaja, karena ini adalah dosa yang besar, termasuk dosa yang besar. Dan manakala di tengah orang-orang Quraisy dulu ada yang melakukan itu,
Mereka selalu menceritakan itu dari zaman ke zaman, dikenang terus. Si Anu berkhianat, si Anu pernah berkhianat, si Fulan pernah berkhianat, si Fulan pernah berkhianat. Maka pada dasarnya orang-orang Quraisy menjaga, kalau sudah ada kesepakatan menjaga, pada dasarnya ketika ada terjadi di antara mereka pengkhianatan itu, mereka kenang dalam sejarah. Oleh karena itu mereka takut dulu berkhianat. Takut nama mereka kotor dalam sejarah, kabilah mereka kotor dalam sejarah. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, ini adalah dosa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan ini adalah dosa yang akan menghinakan pelakunya di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Setelah kita azan, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah taala. Kita cukupkan materi sampai di sini dan kita dengarkan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Khianat mengatakan, dan kita berlindung kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang berdusta dan berkhianat atas kesepakatan yang telah kita sepakati. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan pertama, saya punya usaha rumah makan. Saya berencana membuat kajian khusus karyawan dan keluarga dan ingin mengundang seorang ustadz. Apakah ini diperbolehkan? Karena kajian ini terbatas hanya keluarga dan karyawan dan tempatnya terbatas dan tidak dibuka untuk umum. Apakah ini dibolehkan? Pada dasarnya boleh. Pada dasarnya apa? Boleh. Karena untuk apa yang antum tanyakan, kita tidak mengetahui adanya larangan. Kita tidak mengetahui adanya apa? Larangan. Nabi SAW berdakwah bahkan kepada satu orang. Nabi pernah berdakwah kepada satu orang. Apalagi lebih daripada itu. Maka insya Allah tidak ada larangan melakukan hal yang seperti ini. Sehingga ketika antum mencari seorang ustadz yang akan diundang untuk memberikan kajian di tempat tersebut dan ustadz itu bersedia, ada kelowongan waktu, maka boleh insyaallah ta'ala. Walaupun itu tidak lebih afdol. Banyak orang mengira itu lebih afdol. Itu boleh namun tidak afdol. Tidak afdol namanya mafdul, bukan tidak boleh. Lawan tidak afdol bukan terlarang. Salat sunat di rumah, salat sunat di masjid, mana yang afdol? Di rumah. Lawannya di masjid. Tapi bukan berarti di masjid dilarang. Di masjid juga amalan baik, namun tidak afdol. Kenapa? Karena yang afdol itu adalah kita yang mendatangi ustadz, bukan ustadz yang mendatangi kita. Itu yang afdol. Yang afdal adalah kita yang pergi mencari majelis ta'lim, bukan orang yang akan mengisi kajian yang diundang ke tempat kita. Maka kita katakan boleh, tidak terlarang, namun tidak afdal. Tidak afdal bukan berarti terlarang. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami yang mempersulit istrinya, seperti mendesak-desak istrinya masa ini, masa itu, padahal anak pada rewel,
Setelah selesai masak dicela pula. Mohon nasihatnya juga Ustadz untuk kami para istri agar sabar menghadapi. Ini kayaknya nyuruh kita nasihati suaminya ini. Mungkin suaminya hadir di sini gitu. Dan digunakanlah bahasa Ustadz untuk bisa menasihati suaminya. Permasalahan suami istri tak baik dengan cara yang seperti ini. Permasalahan suami istri tidak baik dengan cara yang seperti ini. Walaupun kemudian saya bicarakan begini, saya nasihati, tetap saja caranya tidak baik. Menggunakan orang lain untuk memberikan nasihat, sementara suami tahu bahwa dia sedang disindir oleh istrinya. Sehingga sudah ada pintu syaitan untuk membuat suami antipati terhadap nasihat. Walaupun kita tidak tahu. Namun jikalau suami yang disebutkan oleh istrinya ini ada di majelis ini, dia tersinggung duluan. Wah, istri saya nih kurang akhlak ini kayaknya. Sudah ada pintu syaitan untuk pintu syaitan masuk ke hatinya, dia sudah marah duluan gitu, sudah sudah ada dulu di hatinya sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan nasihat. Ini tidak baik yang seperti ini. Ini hal yang tidak baik. Kecuali Allah Ta'ala alam sama-sama ridho. Yaitu sama-sama memberikan keluhan masing-masing ke ustadz. Istrinya tahu bahwa suaminya akan mengeluh tentang dirinya. Suaminya tahu, sama-sama tahu. Suami tahu istrinya menyebutkan keluhan, dan istri tahu suaminya menyebutkan keluhan. Betul ya? Atau salah ucapan Anda? Sama-sama tahu. Sang suami tahu istrinya akan menyampaikan keluhan, sang istri tahu suaminya akan menyampaikan keluhan terhadap dirinya. Kalau tidak bisa mendatangkan pintu syaitan. Dan Ana selalu dalam masalah ini tidak menjawab hal-hal yang seperti ini. Walaupun secara umum kita tahu itu tidak baik. Justru yang benar membantu istri di rumah. Anak-anak sedang rewel, dipaksa juga masak ini, masak itu. Setelah masak, tidak enak masakan kamu. Sebenarnya semua orang tahu itu nggak benar. Tapi cara yang sebenarnya tidak baik. Cara yang seperti ini tidak benar. Ya. Dan masalah rumah tangga, kita punya salah, suami punya salah. Suami punya salah, istri punya salah. Dan karena masing-masing punya salah, maka masing-masing marah. Marah kepada pasangannya karena ada kesalahan pada pasangannya. Dan saya yakin dan percaya kalau saya tahu suaminya dan saya suruh untuk menulis keluhan, dia juga akan menuliskan tulisan tentang keluhan tentang istrinya yang tadi ngadu. Maka cara yang seperti ini tidak benar, tidak baik. Kalau memang ada masalah di rumah tangga, cari orang yang disepakati bersama untuk mengadukan masalah dan mencarikan solusi. Yang terbaik selesaikan berdua. Kalau tidak kunjung selesai berdua, cari orang yang ketiga yang amanah, yang bisa untuk tempat si istri menuangkan keluh kesahnya, si suami menuangkan keluh kesahnya, dan kemudian orang yang ketiga itu memberikan solusi dan jalan keluar. Itu yang terbaik. Adapun mengadu-ngadukan dengan cara yang seperti ini tidaklah baik dan tidaklah benar, apalagi punya niat agar si suami nanti dapat kata-kata dari ustadz. Di rumah dia tinggal tuh kan. Di rumah dia tinggal enak. Tuh kan, dengar kata ustaz tadi. Besoknya suami yang nulis, istri saya begini. Akhirnya apa? Akhirnya bukan maslahat yang timbul. Ya. Wallahu a'lam. Ana selalu tidak ingin menjawab urusan rumah tangga. Ana tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain, termasuk urusan suruh masak tadi.
Nah. Ustadz, saya mau bertanya, di pasar tempat saya berjualan, masjidnya setelah azan langsung iqamat. Tapi saya mau sholat rawatib. Bagaimana solusinya Ustadz? Cari masjid lain. Cari masjid lain yang punya waktu untuk sholat. Habis azan langsung iqamat. Kemudian antum bertanya kepada anak, bagaimana caranya? Kalau antum berada di masjid itu, ya nggak bisa. Karena kalau sudah iqamat, kita dilarang sholat sunat. Bahkan ketika kita sedang sholat sunat, ya diperkirakan kita tidak selesai, sementara imam sudah mulai takbiratul ihram, tinggalkan sholat sunat itu, putuskan. Karena mendahulukan sholat wajib lebih afdal daripada mendahulukan sholat sunat. Sekarang antum bertanya, di masjid itu habis azan langsung iqamat, sementara saya mau sholat sunat, solusinya gimana? Nggak ada solusi kalau masih di masjid itu. Solusinya adalah cari masjid yang lain atau bangun masjid. Antum buat peraturan, aturannya begini. Ya, solusi yang paling adalah cari tempat sholat yang lain. Dan kita alhamdulillah berada di bumi Indonesia yang rata-rata antara masjid satu dan masjid yang lain nggak jauh-jauh. Nah, tidak ada salahnya juga untuk menasihati pengurus masjid. Tidak ada salahnya juga untuk menasihati pengurus masjid agar memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bisa melakukan sholat qabliyah atau sholat rawatib, karena memang perbuatan mereka itu kurang baik, tidak memberikan waktu kepada orang lain untuk alhamdulillah yahdikumullah. Ustaz, saya ingin bertanya, bagian tubuh manusia yang tidak binasa itulah ajmudzanab. Apa definisi dari ajmudzanab itu Ustaz? Tadi saya bilang saya tak tahu. Antum ngantuk kayaknya dari pas Anda bilang tak tahu itu ya. Pas antum dengar ajmudzanab antum ngantuk ya. Nggak dengar Anda ngomong apa setelahnya. Anda sudah katakan Anda nggak tahu yang mana yang ajmudzanab. Anda sudah cari, belum bertemu. Ajmudzanab itu yang mana? Pokoknya ada bahagian daripada tubuh manusia disebut dalam bahasa Arab dengan ajmudzanab. Namun Anda sudah cari, tidak faham apa yang dimaksud dengan ajmudzanab. Ada bahagian tubuh manusia. Wallahu a'lam. Anda sudah dari tadi ngaku nggak tahu, antum masih tanya lagi. Antum kayaknya ingin Anda ngulang-ulang lagi kayaknya nggak tahu. Dan tidak apa? Tidak mengurangi kemuliaan kita mengatakan tidak tahu. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai ketua pengurus masjid di kantor kita jika di masjid kantor tersebut diadakan acara bid'ah atau apabila masjid tersebut mengundang ustadz yang kita tahu banyak menebar syubhat? Kita tahu itu tidak sesuai, dan manakala kita tidak mampu untuk melarangnya, paling tidak kita tidak mengikutinya. Paling tidak kita apa? Tidak mengikutinya.
Dan jangan karena malu disebabkan kita adalah ketua masjid, akhirnya kita setuju. Kalau kita menyetujui, maka kita mendapatkan bahagian daripada dosanya. Kita sudah tahu itu salah, kita setujui. Hanya karena alasan malu kita adalah ketua pengurus masjid, nanti orang bilang apa? Sehingga disetujui juga acara tersebut, padahal kita tahu bahwa acara itu tidaklah sesuai dengan sunnah alias bid'ah, dan kita hadir, dan biasanya ketua masjid disuruh untuk memberikan kata sambutan. Disinilah antum bisa pahami fitnah punya jabatan. Di sini antum bisa pahami fitnah apa? Fitnah punya jabatan. Kalau ketua pengurus masjid kantor saja sudah begini fitnahnya, antum bisa bayangkan yang lain. Paham? Antum bisa bayangkan yang lain. Salah satu penyebab orang-orang kufar Quraisy tidak mau ikut Nabi karena fitnah pemimpin ini. Fitnah ditunjuk menjadi pemimpin. Mereka punya pengikut. Kalau saya ikut Muhammad, saya tidak lagi pemimpin. Saya pengikut Muhammad, dia pemimpinnya. Enak aja kalau dia pemimpinnya. Siapa dia? Dan kalau antum tidak faham fitnahnya yang seperti itu, dengarkan fitnah yang ini. Fitnah ketua pengurus masjid. Jabatan tidak? Jabatan. Baru walau kecil. Walau tidak ada gajinya. Tapi jabatan. Ada fitnahnya, coba lihat. Karena saya pengurus masjid, saya terpaksa menyetujui. Tuh. Karena saya pemimpin kabilah, saya terpaksa tidak bisa ikut Muhammad. Maka orang yang tidak berhati-hati memegang jabatan, dia bisa terikut syaitan karena mempertahankan jabatannya. Karena ada rasa sungkan, rasa malu, rasa tidak nyaman. Kalau saya sebagai pemimpin, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Campakkan jabatan dunia. Kalau itu yang akan membawa kita kepada menyelisih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau apa kata orang. Dan kalau itu saja telah mendatangkan fitnah, bayangkan yang lain. Bayangkan fitnah kepala dinas, bagian fitnah sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden. Besar fitnahnya. Besar ujian yang akan mereka hadapi. Besar kesempatan syaitan untuk memberikan ujian kepada mereka, fitnah kepada mereka. Ya. Siapapun kita, kewajiban kita dan dia adalah mengikuti Rasul. Kalau diberikan kepada kita sesuatu dan sesuatu bisa kita gunakan untuk mengajak kepada mentaati Rasul, ahlan wa sahlan. Tapi kalau sesuatu itu justru akan membuat kita menyelisihi Rasul, campakkan sesuatu itu. Maka kita katakan tadi, ya, jangan ikut, jangan setuju, jangan ikut. Kalau kalian mau lakukan silakan, masjid kita bersama. Masjid bukan masjid saya sendiri, namun saya tidak setuju dan saya tidak ikut. Namun saya tidak bisa menghalangi kalian apabila kalian melakukannya. Kenapa saya tidak ikut? Ini alasan saya. Begini hadis Nabi saya terima, begini praktek sahabat saya temukan, begini perkataan ulama saya dapatkan. Bila perlu bawakan kepadanya tulisan. Ini tulisan para ahli ilmu. Kalau kalian mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Namun saya pribadi tidak ikut. Apa kata orang, Ustaz? Saya kan ketua masjidnya. Nah itu lihat tuh. Apa kata orang? Fitnah. Ya. Tahu kita bahwa fulan menyebar syubhat. Tidak, jangan setujui. Saya kalau fulan, saya tidak setuju. Kalau mau undang fulan.
Ustadz Fulan undang. Kalau Ustadz Fulan anak nggak setuju. Tapi kalau mau undang juga bersikeras, saya tidak bisa larang. Karena masjid bukan milik saya, masjid milik kantor. Namun saya tidak setuju dan saya tidak akan hadir. Kalau hanya ujian kecil di kantor ini kita tidak lulus, luluskah kita memegang jabatan sebagai seorang pemimpin, semacam bupati, semacam gubernur misalnya, untuk mempertahankan kebenaran, untuk mengatakan hak di depan siapapun dengan akhlak yang baik? Bukan mudah itu. Bukan mudah membicarakan hak di dalam setiap tempat. Ya. Dan jangan takut kalau kita melakukan itu kemudian orang mengatakan ini ketua kayak apa juga nih, ganti ketuanya. Nggak apa-apa, silakan ganti. Saya mempertahankan apa yang saya ketahui daripada kebenaran. Ini yang saya tahu daripada kebenaran, saya ikuti. Dan kebenaran ini lebih mahal daripada menjabat sebagai ketua pengurus masjid. Bahkan kebenaran ini lebih mahal daripada jabatan menjadi pemimpin dunia. Wallahu ta'ala alam. Jangan pernah mau disebabkan manusia kita merestui sesuatu yang kita ketahui tidak benar. Kita sudah yakin itu tidak benar. Jangan sampai kita kerjakan yang tidak benar itu hanya karena manusia. Di akhirat dia bisa menolong kita. Manusia itu bisa membantu kita di akhirat. Ya Allah, ini gara-gara jamaah masjid ini saya mengizinkan. Allah akan terima di akhirat alasan itu? Tidak akan Allah terima di akhirat. Kamu berbuat, kamu tahu itu salah. Maka selamatkan kita di akhirat. Kata para ulama, selamatkan jawaban kita di akhirat. Ini sifat orang mukmin. Ya, mulai dari hal yang terkecil. Mulai dari hal yang terkecil. Campakkan apapun yang akan membuat kita keluar daripada kebenaran yang telah kita ketahui. Ya. Wallahu taala a'la wa alam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala membimbing langkah kita dalam kehidupan ini untuk mengikuti kebenaran yang datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membimbing langkah kita di yaumil mahsyar untuk kuat di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sekuat apa orang berpegang teguh dengan kebenaran di permukaan bumi, dan sekencang apa dia berlari di atas ibadah, sekuat itu dan sekencang itu dia juga di atas sirat. Karena hidup kita di atas jalan. Kita sedang berjalan di atas jalan syariat. Sekuat apa kita di atas jalan syariat itu, sekuat itu pula kita nanti di atas sirat. Sampai di sini, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.